Shalom Bapak Ibu, semua baik? Puji Tuhan. Hari ini saya masih berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tahu pengharapan apa yang bisa kita alami saat kita mengikut Kristus. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain kita tahu pada waktu kita ada di dalam Yesus, pengharapan apa saja yang dapat kita terima di dalam Tuhan. Saya mulai dari Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam Yesus tersedia hidup yang dipuaskan. Yohanes 4:13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, di dalam Yesus tersedia hidup yang dipuaskan. Selama kita di dalam dunia tidak akan pernah memberi kepuasan dalam hidup ini. Sebanyak apapun uang yang kita miliki akan terus merasa kurang. Sekaya apapun kita secara materi, orang tidak pernah merasa puas. Hanya Yesus yang memberi kepuasan hidup. Hanya Yesus yang menjamin kepuasan di dalam dunia. Sejauh manapun kita pergi untuk rekreasi dalam hidup, tidak akan pernah mengatakan kepada hidup kita, puaslah, sabarlah. Yesus bilang dengan tegas, selama kamu masih minum air yang alami ini, kau akan haus terus. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, di dalam hatimu akan menjadi mata air yang memancar terus, mengalir sampai selama-lamanya. Tidakkah kita bersyukur memilih pilihan yang sudah benar, memilih Yesus? Bapak Ibu, kita sudah ada di rel yang benar. Oleh Yesus kita bisa menemukan hidup yang dipuaskan. Sebab semua yang di dunia ini akan selalu bikin kita haus, kita kurang, kita tidak cukup. Hanya Kristus yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup di dunia ini. Pengkhotbah pernah berkata di Amsal 30 ayat 15, ada 3 hal yang tidak pernah puas, 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Itulah kehidupan di dalam dunia. Selalu kurang. Baik itu secara materi maupun urusan
urusan rohani kalau itu diletakkan di atas perkara dunia. Tapi hidup yang diletakkan di atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyediakan hidup yang dipuaskan. Tetapi ada satu hal yang mesti kita lakukan. Kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Puaskanlah diri dengan firman. Puaskan diri dengan kebenaran. Jangan bosan. Karena firman itulah kehidupan yang dari sorga. Firman itu yang terutama. Yang kedua, pengharapan apa yang ada di dalam Kristus? Saya baca Matius 11:28. Ini ayat yang kita sangat kenal. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan tersedia hidup yang tenang dan sentosa. Itu disediakan Kristus bagi mereka yang datang kepadanya. Mereka yang berlelah, mereka yang berbeban berat, disediakan Tuhan hidup penuh dengan kelegaan. Mazmur 62. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dari Tuhan harapan kita Bapak Ibu. Dunia ini dunia air mata. Sekalipun kita beroleh uang sebanyak-banyaknya, tidak akan bisa menghapus semua beban yang di dalam hidup di dunia ini. Hanya Kristus yang menjanjikan. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Ada banyak anak menderita di masa kanak-kanaknya. Tapi pada waktu mereka menerima warisan iman, mereka menerima warisan takut akan Tuhan. Itulah yang membawa mereka naik ke level berikutnya. Sehingga apa yang mereka tidak lihat di masa kanak-kanaknya, mereka dapat nikmati di masa dewasanya. Semua orang yang berada dalam lingkungan hadirat Tuhan dan bertumbuh di sana, saya tidak pernah melihat mereka menjadi orang-orang yang gagal. Tangan Tuhan selalu memperbaiki mereka dari hari ke hari. Tangan Tuhan mungkin seperti tidak terlihat, tapi Tuhan masih bekerja sampai sekarang bagi kita sampai Tuhan datang. Ada kesempatan hidup lega. Di terjemahan yang lain saya menemukan hidup lega artinya hidup tidak tegang. Bukankah kita pernah mengalami hidup ini seperti tegang? Pikiran tegang, hati tegang, tidak ada keteduhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Bagaimana mungkin Kristus tidak peduli kepada kita di hidup kita sehari-hari? Saya selalu berkata, urusan dengan Kristus bukan hanya surga,
termasuk hidup di dalam dunia. Beliau berkata di Yohanes 10, aku memberi hidup kepada mereka, hidup yang penuh kelimpahan. Apapun tafsirannya, menggunakan bahasa Yunani kayak apapun, ayat itu sudah tetap bermakna baik, hidup dalam segala kelimpahan. Mau bicara rohani itu sudah baik, mau bicara jasmani itu sudah baik. Itu disediakan Tuhan bagimu dan bagiku sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saya baca Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau menanggung kamu terus, kata Yesus, kata Tuhan Allah. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Setiap frasa dari ayat ini memberikan kita berita baik bahwa di dalam Tuhan tersedia jaminan hari tua, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa putih rambut digendong. Terpujilah Kristus yang menjamin kita sampai masa tua. Makin putih rambut, makin digendong. Karena sudah tidak kuat. Kata yang paling memberkati hati saya, aku mau menanggung kamu terus. Mazmur 92 ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Tidak ada kecurangan bagi Yesus. Sampai masa tua mereka masih berbuah, masih gemuk dan masih segar. Prasa-prasa ini untuk meneguhkan bahwa di dalam Kristus hidup masa tua bisa lebih indah. Itulah pengharapan di dalam Yesus di masa tua. Digendong, ditanggung. Yesus melakukannya, kata Alkitab. Tapi ada satu hal yang mesti kita renungkan lagi. Kepada siapa janji-janji pengharapan ini disediakan? Apakah setelah Kristen otomatis kita mendapat semua kesempatan itu? Tidak. Alkitab memberikan beberapa hal yang mesti kita tahu. Sekalipun tidak harus bayar secara materi, tetapi ada perkara-perkara rohani yang mesti dilakukan. Yang pertama, pengharapan tadi, hidup yang dipuaskan, hidup yang dilegakan, hidup yang mendapat jaminan
di hari tua tersedia bagi mereka yang semakin mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Matius jelas bilang, mari kepadaku, ayo makin dekat. Yang sudah dekat makin mendekat, yang sedikit kurang mendekat selama ini, teruslah makin mendekat kepada Kristus. Yang kedua, bagi siapa tersedia pengharapan tadi? Yohanes 14:23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dengar, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kasih Tuhan. Ayo kita tambah selangkah lagi mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bagi siapa itu tersedia? Saya baca Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, lihat, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya memilikinya. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan asal kelakon. Harus dengan segenap hati. Perhitungan jumlah orang Israel yang berjalan dari Mesir ke Kanaan sekitar 600.000. Tapi hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, yang berangkat dari Mesir itu. Selebihnya mereka yang lahir di perjalanan. Apa alasannya Kaleb masuk? Apa alasannya Joshua masuk layak menerima janji Tuhan? Karena ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kata yang dipakai Alkitab adalah lain jiwa yang ada padanya. Jangan samakan dirimu satu dengan yang lain. Perbedaan kita satu dengan yang lain terletak di dalam jiwamu kepada Tuhan. Kristus sudah bilang, mengasihi Tuhan harus segenap. Kata segenap itu dari bahasa aslinya tidak ada yang kurang. Kasihi Tuhan dengan tidak ada yang kurang. Maka Tuhan milikmu dan engkau miliknya Tuhan. Ini yang terakhir, Mazmur 92 ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran alam. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang tertanam di rumah Tuhan. Anak-anakku yang muda, saat kau memilih tertanam di rumah Tuhan, itu pilihan terbaik. Kau orang bijak, anakku, perhatikan saya. Ini kita segar, kita lega, kita dijamin masa tua. Ini bukan soal urusan kita saja.
Ini urusan sorga. Lihat ayat terakhir tadi. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tahu maksudnya? Hidup kita ini perlu menjadi iklan sorga. Sorga perlu tunjukkan bahwa Tuhan benar. Dia gunung batu dan kecurangan tidak ada padanya. Caranya gimana? Dia menunjukkan hidup anak-anaknya, hidup yang seperti diinginkan surga. Jadi kita diberkati, kita dilegakan, bukan urusan kita semata. Tahu maksudnya ya? Ini juga urusan sorga. Tuhan Yesus perlu tunjukkan bahwa hidup anak-anaknya harus lebih baik dari hidup anak-anak yang lain. Tuhan mau kita iklannya. Kita ini iklannya Tuhan. Amin.